Molina dalam bukunya Architect of Deception, Secret Story of Freemasonry pernah menuliskan pernyataan sebagai berikut. Ada 3 cara untuk melemahkan dan menjajah suatu negeri. Yang pertama, kaburkan sejarahnya. Kedua, hancurkan bukti-bukti sejarah bangsa itu hingga tidak bisa lagi diteliti dan dibuktikan kebenarannya. Ketiga, putuskan hubungan mereka dengan leluhurnya dengan mengatakan kalau leluhur mereka itu bodoh dan primitif. Di Indonesia, nampaknya ketiga cara ini sudah terjadi dan telah berlangsung selama bertahun-tahun lamanya. Sejarah kita telah banyak yang menghilang atau kabur. Peninggalan bukti-bukti sejarah nenek moyang kita juga banyak yang menghilang, hanya tersisa reruntuhannya saja. Itu pun hanya ada beberapa. Sedangkan di Eropa sana, tempat di mana bangsa-bangsa penjelajah dulu berasal, kastil-kastil dan rumah-rumah penduduk sejak abad 5 Masehi pun masih ada. Bahkan universitas tua sejak era kerajaan Singosari baru berdiri atau universitas yang sudah ada sejak abad 13 Masehi pun masih ada dan tegak berdiri sampai sekarang. Sedangkan di Nusantara dan juga di mayoritas negeri-negeri di Asia dan Afrika lainnya, sisa-sisa peradaban zaman dulu hampir menghilang seluruhnya. Yang tersisa hanyalah bekas-bekas candi segelintir saja, yang itu pun kadang sulit diidentifikasi seperti apa sih megahnya di zaman dulu karena desain aslinya juga kerap menghilang tak jelas rimbanya. Akhirnya, kisah leluhur Nusantara atau leluhur sebagian besar Asia dan Afrika kerap dianggap sebagai kisah leluhur yang primitif. Bagaimana tidak dianggap primitif? Karena salah satu bukti keagungan suatu peradaban itu adalah ditandai dengan majunya kebudayaan di peradaban tersebut. Ketika kebudayaan di negeri itu maju, maka bangunan-bangunan di negeri itu juga banyak berdiri dengan corak dan seninya tersendiri. Jika di daerah tersebut tidak ditemukan bekas-bekas bangunan peradaban leluhurnya, maka cerita keagungan leluhur pun rawan dikira sebatas tahayul atau dongeng belaka. Ini akhirnya memasukkan Nusantara dan negeri-negeri lain di Asia dan Afrika ke dalam poin ketiga. Akhirnya, leluhur aslinya sendiri dianggap sebagai orang-orang yang bodoh dan primitif. Akibatnya, keturunannya tidak lagi mau terhubung dengan leluhurnya sendiri dan lebih memilih untuk berbaiat atau terhubung dengan leluhur bangsa lain yang sama sekali asing bagi peradaban tersebut. 3 poin yang terjadi di Nusantara ini bukanlah sistem penjajahan yang berlangsung dalam waktu yang singkat. Ini sudah terjadi sejak bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun lamanya. Di Asia dan Afrika, lazim terjadi ketika ada sebuah peradaban besar yang mulai lemah, maka bangsa lain akan menginvasi peradaban tersebut untuk menguasainya dan mengambil alih seluruh sumber daya yang ada di situ. Namun, agar penguasaan berjalan dengan mulus, maka penghuni aslinya atau penduduk pribuminya ini harus diputuskan dulu hubungan sejarahnya dengan leluhurnya. Sampai mereka benar-benar lupa akan jasa dan asal-usul leluhur mereka, lupa akan kejayaan leluhur mereka, lalu tidak mau lagi terkoneksi dengan leluhurnya sendiri karena mengira leluhurnya benar-benar primitif dan memalukan, sehingga mereka juga lupa dengan jati diri mereka. Agar cara ini berhasil, maka sisa-sisa keagungan peradaban terdahulu haruslah dihancurkan dulu agar tidak bisa dipelajari atau dikenang oleh keturunannya lagi. Itulah kenapa perpustakaan Alexandria di Mesir kuno dihancurkan. Itulah kenapa Universitas Nalanda di India dan di Sumatera juga dihancurkan. Itulah kenapa dulu candi-candi di Jawa dan di Sumatera juga dileburkan. Itulah kenapa dulu kuil-kuil kuno di India, Laos, dan Kamboja juga diratakan dengan tanah dan diganti dengan bangunan-bangunan baru. Kalau kita tengok sejarah, bagaimana sebuah bangsa baru menguasai bangsa lama yang kaya dengan sumber daya, mereka selalu menghancurkan bangunan-bangunan vital dan bersejarah yang merupakan hasil karya leluhur agung di peradaban tersebut. Ini adalah pola penguasaan dan penjajahan yang sudah dipraktekkan sejak zaman dulu, sejak zaman Babilonia dan Mesir kuno masih eksis. Nusantara sendiri adalah sebuah bangsa yang sudah dikuasai beragam bangsa asing secara silih berganti, baik yang diakui dalam sejarah maupun yang tidak. Dalam sejarah, kita melihat banyak nama-nama bangsa asing yang sudah berseliweran di tanah Nusantara. Beberapa bangsa tersebut tertulis dalam buku sejarah sebagai penjajah atau koloni. Beberapa tidak dianggap sebagai penjajah, hanya sebagai mitra negara atau sahabat. Kalau kalian menelusuri sejarah Nusantara, maka kalian akan menemukan nama-nama bangsa seperti Turki Ottoman, India, Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, dan Jepang sebagai nama-nama bangsa asing yang sempat berseliweran di tanah Nusantara dan mewarnai panggung kekuasaan di negara kepulauan ini. Yang unik dalam sejarah kita ini adalah banyak kisah-kisah dari bangsa ini yang akhirnya menggunakan politik agama untuk mengaburkan kisah leluhur Nusantara dan memutuskan koneksi bangsa Nusantara
Nusantara dengan leluhur mereka sendiri. Salah satu kisah yang cukup terkenal adalah kisah Snog Hurgronje yang sering kita kira sebagai ulama, namun ternyata dia adalah mata-mata bagi pemerintah kolonial Belanda. Snog Hurgronje awalnya adalah seorang mahasiswa teologi di Universitas Leiden, Belanda. Ia memang pernah pergi ke Mekah dan tinggal beberapa saat di sana untuk menimba ilmu agama Islam dan belajar bahasa Arab serta bahasa Melayu. Tahun 1889, Snog Hurgronje dikirim ke Nusantara sebagai seorang peneliti agama Islam di Nusantara dan juga sebagai pengajar bahasa Arab di Batavia. Kepada sahabatnya, Snog mengaku ia hanya berpura-pura menyamar sebagai pemeluk agama Islam saja agar agendanya di Nusantara lancar. Selama proses penelitiannya ini, Snog banyak mengirimkan laporan untuk pemerintah kolonial Belanda. Penelitiannya diawali dengan menelusuri Jawa Tengah serta Jawa Barat, di mana di sini ia mengetahui bagaimana ajaran Islam yang semula berawal dari Mekah bisa diajarkan di Nusantara. Ia akhirnya mengetahui bagaimana ajaran, ideologi, serta keilmuan Islam disebarkan di Nusantara sejak era Wali. Dari laporan-laporan dan penelitian Snog selama di Jawa inilah, ia kemudian dipindahkan ke Aceh yang saat itu menjadi wilayah yang paling sulit ditaklukkan oleh Belanda. Hampir separuh kedua abad 19 digunakan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk menggempur Aceh, tapi tidak pernah berhasil. Ada hal yang menarik yang ditemukan oleh Snog Hurgronje terkait penyebaran Islam di Indonesia, di mana Islam di Nusantara itu ternyata sangat berbeda dengan Islam yang ada di Mekah sana. Islam di Nusantara disebarkan dengan jalan tasawuf dan masih kental dengan adat istiadat budaya setempat, yang mana ini sudah mengakar sejak era kerajaan Hindu-Buddha dulu. Berbeda dengan Islam di Arab Saudi, yang identik dengan ajaran Salafi Wahabi yang konvensional dan puritan. Snog juga menemukan kenapa sih Aceh dan wilayah-wilayah lain di Nusantara itu sangat sulit ditaklukkan oleh Belanda. Salah satu alasannya adalah karena adanya peran santri atau cendekiawan muslim dan para ulama Nusantara yang memiliki pengaruh yang sangat kuat di masyarakat. Snog pun menyarankan pemerintah Hindia Belanda untuk memecah belah umat Islam dan menjaga agar perkembangan agama satu ini tidak lebih dari sekedar agama ritual atau agama masjid saja, yang mana ini memberikan jalan segar bagi kaum-kaum Islam konservatif dan puritan untuk masuk dan berkembang di Nusantara. Sejak itulah aliran Khawarij alias Salafi Wahabi berkembang di Nusantara dan membuat level kesadaran masyarakat muslim Nusantara ini semakin anjlok. Budaya yang bertujuan untuk mengkoneksikan masyarakat muslim ke leluhurnya yang adat istiadatnya ini diturunkan oleh tradisi Hindu-Buddha dulu banyak dihapus dan dianggap sebagai ajaran sesat, bid'ah atau syirik, sehingga masyarakat muslim Nusantara menjadi bangsa yang semakin bodoh dan terjajah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati leluhurnya. Dalam sejarah, ketika sebuah negeri atau bangsa masih menghormati, masih mendoakan, dan masih terkoneksi dengan leluhurnya, maka biasanya negeri tersebut tumbuh menjadi sebuah negeri yang besar peradabannya. Ini dibuktikan dalam banyak kisah sejarah. Tapi penjajahan banyak menghapuskan keterkoneksian dengan leluhur ini. Bangsa-bangsa besar sepanjang sejarah, mulai dari Mesir kuno, Babilonia, India, Cina, Persia, bahkan peradaban barat pun, itu adalah contoh-contoh peradaban besar yang terkoneksi dengan leluhurnya di era kejayaan mereka. Bangsa Cina, baik yang di dalam negeri Tiongkok sendiri maupun yang berdiaspora, mereka ini masih terkoneksi dan menjunjung tinggi leluhur mereka. Ini diwujudkan dalam bentuk persembahyangan khusus untuk memuja leluhur mereka dan paling besar dirayakan menjelang Imlek atau Tahun Baru Cina. Dalam sejarah Nusantara, kita setidaknya sudah pernah 2 kali mengalami era kejayaan, yakni di zaman Kerajaan Sriwijaya dan di Kerajaan Majapahit. Ini adalah 2 kerajaan besar yang berhasil memperluas wilayah kekuasaan hingga ke seantero Nusantara dan ke sebagian kecil Asia Tenggara lainnya. Di zaman kedua kerajaan ini, corak Hindu-Buddha ini sangat terasa kental. Dalam agama Hindu-Buddha, koneksi dengan leluhur mutlak diperlukan. Bahkan peradaban barat yang menurut kita merupakan peradaban modern sekalipun yang jauh dari unsur-unsur agama dan spiritualitas, sebenarnya orang-orang elit di baliknya masih memegang koneksi dengan leluhur mereka.
Sudah menjadi rahasia umum jika peradaban barat yang menguasai dunia sekarang ini dikelola oleh sekelompok elit di balik layar, yang mana mereka ini mengendalikan perekonomian, keuangan, perpolitikan, dan aliran sumber daya di hampir seluruh jengkal dunia ini. Yang menarik dari elit rahasia ini, atau yang sering kita sebut mereka sebagai elit global, mereka ini ternyata adalah orang-orang yang erat kaitannya dengan spiritualitas. Banyak dari mereka yang tergabung dalam tarekat-tarekat kebatinan,